Halo teman-teman, ini dengan Bu Kinan. Bu Kinan akan bercerita tentang salah satu kisah di buku Wirasaba. Judulnya adalah Kobaran Api. Apakah itu? Nah, teman-teman, di suatu desa yang luas, yang banyak perkebunannya, banyak hasil taninya, tinggallah suatu raja. Rajanya bernama Adipati Sura Utama. Adipati Sura Utama memiliki anak bernama Raden Katuhu. Nah, siapakah Raden Katuhu itu? Nah, ini Raden Katuhu adalah anak yang patuh pada perintah orang tua. Ayahnya yang sudah sakit-sakitan memerintahkan kepada Raden Katuhu untuk mengirim hadiah kepada kerajaan Majapahit. Wahai anakku, aku sudah tua, aku sudah sakit. Aku mohon kamu mengirimkan hadiah ke kerajaan Majapahit. Karena Raden Katuhu anak yang patuh, Raden Katuhu bersemangat langsung bergegas berangkat ke kerajaan Majapahit. Dengan diiringi berpuluh-puluh kereta kuda mengangkut berbagai macam hasil bumi dari Wirasaba, Raden Katuhu pun berangkat ke kerajaan Majapahit. Perjalanannya pun cukup lama teman-teman ya, sampai 3 bulan perjalanan ya. Selama 3 bulan itu Raden Katuhu ditemani oleh pamannya. Sesampainya di Raja Majapahit, Raden Katuhu bertemu dengan Gajah Mada. Patih Gajah Mada pun menyambut Raden Katuhu. Wahai Katuhu, siapa kamu? Gitu. Kata Patih Gajah Mada. Hamba adalah anak dari ayahanda Adipati Sura Utama Wirasaba. Kenapa kamu yang mengirim hadiah ke kerajaan Majapahit? Kemana ayahmu? Sang Raden Katuhu pun bercerita kalau ayahnya sudah sakit. Ayahku sudah sakit, wahai Patih. Aku diutus oleh ayahku untuk mengirim hadiah ini ke kerajaan Majapahit. Baiklah, aku terima hadiah dari Wirasaba. Mari kita bertemu dengan Raja Majapahit. Katuhu dan Patih Gajah Mada akhirnya bertemu dengan Baginda Raja. Katuhu bertemu dengan Baginda Raja dan Baginda Raja bertanya kembali, wahai siapakah kamu? Gitu. Terus Katuhu menjawab, hamba adalah Raden Katuhu. Hamba adalah anak dari ayahanda Sura Utama Wirasaba. Kemana ayahmu? Ayah hamba sudah sakit, wahai Baginda Raja. Hamba yang akan mengirimkan upeti atau hadiah ini kepada Raja Majapahit. Baiklah, aku akan menerima hadiah dari Wirasaba. Sekarang kalian bisa istirahat di salah satu pondokan di dekat alun-alun. Mereka pun, Raden Katuhu dan rombongannya, beristirahat selama 1 bulan di salah satu pondokan di dekat alun-alun. Pada malam harinya, di hari Kamis malam, sang raja penasaran jalan-jalan ya, jalan-jalan ke dekat alun-alun. Sang raja melihat ada pondokan yang terbakar dengan api yang berkobar-kobar, besar sekali menjilat-jilat salah satu pondokan. Sang raja pun kaget, kemudian memerintahkan kepada pasukannya, wahai prajurit, lihat ada api yang berkobar-kobar. Coba kalian lihat pondokan siapakah itu. Sang prajurit bergegas melihat ke pondokannya si Katuhu. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata saat prajurit itu datang ke pondokannya Katuhu, prajurit tidak melihat ada kobaran api apapun. Tidak ada bekas kobaran api apapun. Wahai Baginda Raja, hamba-hamba tidak melihat ada kobaran api apapun di sana. Lalu kobaran api apa itu? Bagaimana mungkin bisa hilang secepat itu? Padahal kobaran apinya besar sekali. Nah, kobaran api itu terjadi 3 minggu berturut-turut teman-teman pada setiap hari Kamis malam. Kemudian sang raja pun akhirnya memerintahkan prajurit, coba kalian lihat pondokan milik siapa itu dan bawa pemimpinnya menuju ke aku. Bawakan pemimpin rombongan itu menghadap padaku. Akhirnya prajurit menjemput Raden Katuhu untuk bertemu sang Baginda Raja Majapahit.
Dan Baginda Raja Majapahit bertanya, siapa kamu? Saya hanya Raden Katuhu, saya ini anak dari ayahanda Adipati Surautama. Apakah benar kamu anak Adipati Surautama? Adipati Surautama itu pernah mengaku kepadaku kalau dia tidak punya anak. Siapakah kamu sebenarnya? Jawablah dengan jujur. Raden Katuhu pun merasa takut ya. Akhirnya Raden Katuhu pun bercerita dengan jujur kalau dia hanyalah anak angkat dari ayahanda Adipati Surautama. Raden Katuhu sebenarnya adalah anak dari Raja Baribin, berasal dari kerajaan Pajajaran. Nah, kemudian Raja Baribin, Raja Majapahit pun teringat oleh Raja Baribin adiknya yang pernah diusir dari kerajaan Majapahit. Wahai anakku Katuhu, apakah benar kau adalah anak dari Raja Baribin? Jika benar, tunjukkan keris dari peninggalan ayahmu. Jika memang keris itu adalah sama dengan kerisku, maka itu berarti kamu adalah memang benar anak dari Raja Baribin. Setelah Katuhu mengeluarkan kerisnya, Raja pun kaget karena Katuhu mengeluarkan keris yang sama dengan keris milik Raja Majapahit. Akhirnya Raja Majapahit pun bersedih, berlinang air mata, teringat oleh saudaranya Raja Baribin yang diusir dari istana Majapahit. Diusir dari istana Majapahit padahal Raja Baribin itu tidak bersalah. Diusirnya itu karena suatu kekeliruan. Raja Baribin akhirnya diusir tapi tetap menerima. Kemudian karena Raja Majapahit merasa bersalah, akhirnya memberi hadiah kepada Raden Katuhu. Untuk diberi hadiah banyak sekali dari Raja Majapahit. Aku akan memberimu hadiah yang banyak dan kau akan kunikahkan dengan putriku. Aku akan memberikan gajah yang besar untuk kendaraan kau kembali ke Wirasaba. Tapi sebaiknya kau lebih baik tinggal di kerajaan Majapahit ini saja. Mohon ampun wahai Baginda Raja, hamba tidak sanggup untuk meninggalkan saudara-saudara hamba di Wirasaba. Hamba sudah sangat dekat dengan saudara-saudara hamba. Akhirnya Wirasaba pun memohon untuk tetap tinggal di Wirasaba, untuk kembali ke Wirasaba. Akhirnya karena kebaikan hati sang Raja Majapahit, mengizinkan Raden Katuhu untuk kembali ke Wirasaba dengan membawa banyak sekali hadiah. Dan rakyat di Wirasaba pun sudah siap untuk menyambut Raden Katuhu bersama sang putri dengan pesta yang meriah. Nah, alhamdulillah teman-teman, ceritanya sudah selesai. Apa hikmah dari cerita ini teman-teman? Raden Katuhu itu anak yang patuh pada perintah orang tua, tidak melanggar perintah orang tua, sehingga Raden Katuhu diberi hadiah yang banyak oleh Baginda Raja Majapahit. Ya, semoga teman-teman juga siap patuh kepada orang tua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.